Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran yang keempat, melanjutkan pembelajaran yang ketiga kemarin ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, supaya tambah semangat. Salam PPK-nya mana? Salam PPK cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip. Jika baik, apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat ya. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya ya. Nah, di sini siapa yang mau bantu ibu membaca cerita? Saya, Bu. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram tanaman, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tepuk tangan, terima kasih. Selanjutnya diskusikan dengan kelompokmu ya. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Manakah yang menurut kamu lebih bersikap bijak ya terhadap tanaman? Apakah Lani ataukah adiknya? Nomor 4, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Nomor 5, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Anak-anak, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan ya. Ini gambar A, gambar B, gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah apa tindakan yang dilakukan dari gambar A, gambar B, dan gambar C. Nih gambar A menyiram tanaman, gambar B malah membakar ya di sini. Nah, ini gambar yang C menanam pohon atau bunga. Apakah tindakan tersebut baik dari gambar A, gambar B, gambar C? Apa dampak bagi lingkungan dari gambar A dan B serta C? Apakah dampak bagi orang lain dari gambar A, B, dan C? Apakah perbuatan dalam gambar A, B, dan C tersebut melanggar hak orang lain? Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Apakah yang sebaiknya dilakukan?
Selanjutnya, kalian buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam ya. Disiplinlah dalam melakukannya. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Kegiatan di pagi hari yang kalian lakukan apa terhadap tanaman kalian? Di sore hari apa? Misalnya, apakah kalian sudah menyiramnya? Disiramnya pada pagi atau sore? Apakah kalian membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman kalian? Apakah kalian melakukan kegiatan memberi pupuk atau membersihkan? Apakah memotong daun-daun yang sudah kering dan lain-lain? Bisa kalian tuliskan di sini ya. Di hari apa kalian melakukan hal-hal tersebut? Lihatlah kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Pertanyaan yang baik harus sesuai dengan topik, sesuai dengan tema ya. Misalnya temanya tentang merawat tanaman, jadi kalian harus membuat pertanyaan sesuai dengan tema merawat tanaman tersebut. Kalau kalian keluar dari topik, jadi tidak sesuai dengan tema tersebut, jadi akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Selanjutnya, jawaban bukan iya dan tidak. Tidak sekedar menjawab iya dan tidak ya, jadi harus dikasih alasannya kenapa menjawab iya dan kenapa menjawab tidak. Antar pertanyaan berkesinambungan ya, jadi menyambung dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, bahasanya benar. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Diawali dengan kata tanya ya, dari kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menggali lebih banyak informasi ya. Jadi jika kalian membuat pertanyaan itu, intinya kalian ingin mengetahui sesuatu itu lebih jelas dan lebih detail. Tanaman padi banyak dibudidayakan di daerah Indonesia ya. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan titik-titik. Salah satu manfaat tumbuhan adalah menghasilkan gas untuk manusia bernafas, yaitu titik-titik. Daerah permukaan bumi yang ketinggiannya kurang, ini bukan kurang ya, ini kurang huruf K. Dari 200 meter di atas permukaan laut dinamakan daerah titik-titik. Mata pencaharian orang yang banyak dilakukan oleh penduduk daerah pantai adalah titik-titik. Tanaman stroberi, apel, wortel cocok dibudidayakan di daerah titik-titik. Nah, terus bersemangat ya, dan jangan pantang menyerah. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu menjawabnya ya. Demikian tadi pelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran yang ke-6. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.